السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan menambah khazanah ilmiah kita, mengambil faidah-faidah dari kitab-kitab para ulama, di antaranya yang masih kita pelajari dari kitab Syarah Durus Al-Muhimmah li'ammatil Ummah, masih pelajaran yang ke-17 tentang memperingatkan diri kita dan kaum muslimin dari bahaya dosa-dosa besar dan juga bentuk-bentuk kemaksiatan yang lainnya. Kita masih pada pembahasan yang terkait tentang dosa-dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Kita lanjut sekarang pada dosa terkait yaitu lari dari medan perang. Qala rahimahullah wa tawalli yaumaz zahf. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang termasuk dosa besar itu adalah lari dari medan perang. Ai mulaqatu al-adu, saat berjumpa dengan musuh. Kita ketahui bahwa kaum muslimin dilarang berharap jumpa dengan musuhnya. Namun ketika Allah takdirkan mereka berjumpa dengan musuh di medan perang, maka hendaknya mereka bersabar. Sebagaimana perintah Nabi SAW, Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap berjumpa dengan musuh. Wasallallahu al-afiyata, dan mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fa idza laqitumuhum, akan tetapi kalau kalian menemui berjumpa dengan musuh kalian, fasbiru, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang.
Nah, ini sangat jelas apa yang disabdakan oleh Nabi SAW agar kita bersabar ketika ditakdirkan harus berjumpa dengan musuh-musuh kita dalam peperangan. Sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi situasi yang sangat mencekam di medan peperangan, karena mereka sedang berada di sebuah pertempuran yang mempertahankan agama, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah." Sebelum ayat ini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Di ayat yang ke-15 dalam surat Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Artinya jangan mundur dari medan perang. Karena barang siapa yang membelakangi mereka, ya, mundur di waktu itu, ya, tentu kecuali berbelok untuk siasat dalam suatu siasat, ya, siasat perang tentunya, atau dia hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Ya, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah bagi orang yang tadi, ya, pengecut lalu dia mundur lari dari medan perang, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembalinya. Ya. Selanjutnya berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Idza kana tawalli min ajli at-taharrufi liqitalin ay yanharifu min jihatin ila jihatin ukhra aw yanhazu ila jihatin yu'awinuhum wa yusa'iduhum fala bas." Jadi tolong dibedakan antara orang yang memang niatnya ingin lari dari medan perang, ya, karena kondisi yang, ya, betul-betul mengancam jiwanya misalkan, lalu dia, ya, hendak lari meninggalkan medan perang, ya, maka di sini disebutkan bahwasanya kalau kemudian mundurnya itu, ya, dalam rangka untuk mengambil strategi, ya, agar dia bisa kembali melawan musuhnya atau dia bergabung dengan pasukan yang lain yang bisa dia pastikan bahwa dengan bergabungnya dia memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Ya, karena kalau diyakini oleh musuh bahwa di antara mereka ada yang mundur, ada yang, ya, lari, maka itu sama dengan menguatkan mereka dan melemahkan barisan pasukan kaum muslimin. Iya. Jadi kalau sekiranya untuk menyusun strategi perang, ya, maka itu dibolehkan. Adapun mundur, lari dari medan perang, maka ini yang diharamkan, yang dijelaskan dalam ayat ini. Amma idza tawalla firaran min az-zahfi fa hadza min al-kaba'iril 'azimah. Adapun kalau dia lari dari, ya, medan peperangan, maka inilah yang dimaksudkan dari, ya,
bagian dosa-dosa besar yang paling agung yang dapat membinasakan. Lianna tawalli yaumaz zahfi akhtar min adami huduril ma'rakati. Karena sesungguhnya berpaling dari medan perang itu lebih berbahaya dari alpanya seseorang dari medan perang. Ya. Lianna hadza yud'ifu min quwwatil jaish wa sumudihi amamal adu. Kenapa alasannya? Ya, kenapa orang yang berpaling itu lebih membahayakan dari orang yang sama sekali tidak datang dari medan perang? Karena orang itu dapat melemahkan kekuatan pasukan dari yang tadinya tampil secara kesatria, tetap berada di medan perang kuat, tahu-tahu kemudian dia lari dari medan perang. Fa idza wajada al-muqatiluna anna ba'd al-afrad farra wallahumul dubur fatta dzalika min adudihim wa ad'afa min quwwatihim wa himmatihim wa lihadza udda fi sab'il mubiqat. Maka apabila orang-orang yang berperang kemudian mereka mendapati sebagian dari pasukan itu ada yang lari mundur ke belakang, maka ketika itu kocar-kacir kekuatan mereka dan dapat melemahkan kekuatan mereka dan konsentrasi mereka untuk memerangi musuh yang di hadapan mereka. Oleh karenanya lari dari medan perang ini termasuk dari 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau menyebutkan qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa qadhafu al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dosa-dosa besar yang membinasakan berikutnya adalah qadhfu al-muhsanat, yaitu menuduh berbuat zina orang yang baik-baik, orang yang lengah dari perbuatan keji tersebut, dan orang yang wanita-wanita mukminah. Nah, ini bagian dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan nasnya, innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim. Dari sini sudah kita ketahui bahwa di situ ada kutukan, ada laknat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh berbuat zina, wanita-wanita yang baik-baik, yang menjaga kehormatan mereka, yang lengah dari perbuatan keji tersebut, orang-orang mukminah, yaitu wanita-wanita mukminah, ketika mereka ternyata dituduh berbuat zina, maka orang yang menuduh itu dilaknat, dikutuk di dunia maupun di akhirat, dan bagi mereka ada azab yang sangat besar. Yuradu bil muhsanat, yang dimaksudkan dengan muhsanat adalah al-afifat al-bari'atil harair. Mereka-mereka yang menjaga kesucian dirinya, terbebas dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina. Sawa'un kunna thayyibat awil abkar, baik itu adalah yang masih perawan atau yang tua, sawa'un kunna mutazawwijat aw ghairu mutazawwijat, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, itu yang dimaksudkan dengan muhsanat. Li'annal muhsanata fi syara' tutlaqu taratan wa yuradu bihal afifah. Maka yang dimaksudkan dengan muhsanah dalam syariat adalah, yaitu terkadang dimaksudkan adalah
siapapun yang menjaga kesucian dirinya, baik kemudian dia itu sudah menikah atau juga dengan pernikahannya dia menjaga dirinya atau yang belum menikah, yaitu yang betul-betul menjaga dirinya, kesucian dirinya dari perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Wa yuradu bil ghafilat ay amma rumiya bihi. Maksudnya ghafilat dari apa? Dari yang dituduhkan kepadanya. Rumina bil fahisyah wa hunna ghafilatun, di mana mereka itu dituduh berbuat kekejian, berbuat zina, berbuat fahisyah, padahal mereka itu bebas, karena mereka ghafilat, yang lengah dari perbuatan yang seperti itu. Bari'atun ba'idatun an hadhil a'mal, terbebas jauh dari sebab-sebab terjerumusnya kepada perbuatan keji. Wal'iyadzubillah, kita memohon kepada Allah keselamatan dari perbuatan atau asbab yang menghantarkan kepada perbuatan zina, wal'iyadzubillah. Di mana dengan banyaknya kemudahan teknologi yang Allah mudahkan, menghantarkan diri kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Apabila kita tidak bisa kemudian menjaga kualitas keimanan kita, menjaga pandangan mata kita, dengan kita menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada itu, maka keselamatan diri kita lebih utama dibandingkan kita kemudian tertipu selama ini dengan adanya kemudahan itu. Apalagi musuh-musuh Islam tidak henti-hentinya mereka itu merusak generasi muda. Demikian pula mereka yang sudah memiliki pasangan suami istri, tidak sedikit di antara mereka itu yang ternyata rusaknya rumah tangga, dan juga gagalnya mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangganya itu disebabkan karena alat atau teknologi yang canggih saat sekarang ini, di mana ternyata ketika menggunakannya dapat justru melemahkan keimanan mereka. Di antaranya adalah perbuatan yang sangat keji yang sedang kita bahas, yaitu terjerumusnya seseorang dalam perbuatan zina, wal'iyadzubillah. Wa yuradu bil mu'minat, adapun yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mukminat, wanita-wanita mukminat, ay billah, mereka beriman kepada Allah, wal amilat bi ta'atihi, dan mereka selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ramyuhunna bil fahishati hadza minal mubiqatil azimatil muhlikah, maka menuduh mereka dengan melakukan perbuatan keji ini adalah bagian dari perbuatan-perbuatan dosa yang sangat besar yang membinasakan. Selanjutnya qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, wa minha, dan di antara dosa-dosa besar itu ayil kabair uququl walidain, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Wal walidan huma ahaqqun nas bi husni suhbah wa jamilil ihsani wal wafa. Kata Syekh Abdul Razak, sedangkan kedua orang tua adalah manusia yang paling pantas mendapatkan perlakuan yang baik dengan menemani keduanya dan menepati janji kepada keduanya.
memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Itulah yang diperintahkan agama kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar mereka itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qala jalla wa ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar janganlah kalian menyembah, beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wassa fallahu azza wa jal, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala wassa bil walidaini ihsana, memerintahkan, ya, mewasiatkan. Dan ini adalah merupakan wasiat yang terbesar setelah wasiat, ya, perintah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahwa perintah ini adalah sangat besar. Kewajiban ini adalah merupakan kewajiban yang paling wajib setelah seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdhan lil jamil was sani'il azim alladhi qaddamah liwaladihima, dalam rangka untuk menjaga perbuatan baik yang sangat besar yang telah keduanya berikan kepada anaknya. Seperti apapun perbuatan yang dilakukan anak untuk membalas jasa kedua orang tuanya, maka niscaya dia tidak sanggup untuk membalas kebaikan keduanya. Wal ihsanu ilal walidain min a'zami ta'at, sedangkan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua itu adalah seagung-agungnya ketaatan. Maka ketika kita mendapatkan keduanya dalam keadaan lanjut usia, maka itu sangat pantas untuk kita melakukan bakti kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Wal uququ min a'zami dzunub. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, sedangkan durhaka itu adalah sebesar-besarnya dosa. Wa qad jaa'a qarina syirki fil Qur'ani was sunnah. Dan telah datang keterangan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah di mana setelah dosa syirik itu Allah barengkan dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis, wa fil hadisi qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan, beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Rasul bersabda, dosa-dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa qurina uququl walidain bil isyrak billah mimma yadullu ala khuturatil uquq. Disandingkan
disebutkan setelahnya durhaka kepada kedua orang tua setelah yang pertama adalah yaitu menyekutukan Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Wa uququl walidain ma'khudun minal aqqi wa huwal qata'. Uquq itu diambil dari kata al-aq, yaitu memutus. Lianna Allah azza wa jalla amara bil ihsan wal wafa wal ikram wal qiyam bil wajib nahwahuma. Karena Allah perintahkan untuk berbuat baik, memberikan yang terbaik sebagai bakti anak kepada kedua orang tuanya, memuliakannya, melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, hak-hak kedua orang tua yang harus dia penuhi. Faman lam yakum bihadzal wajib wa sa ilaihi bil qaul fala taqul lahum uff. Maka barang siapa yang belum melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, bahkan dia berlaku buruk, melakukan keburukan kepada kedua orang tuanya dengan ucapan misalkan mengatakan uff, sedangkan Allah melarang perbuatan tersebut. Fala taqul lahum uff, jangan mengucapkan kalau ucapan itu saja tidak bisa, apalagi yang lebih besar daripada itu. Dengan ucapan dia menyangkal perintah orang tua. Dengan ucapan itu saja tidak diperbolehkan, bagaimana dengan bertindak yang lebih kasar daripada ucapan tersebut. Au bil fi'li fala tanharhuma, jangan kamu menghardik keduanya. Kana bidzalika aqqan lahuma, karena kalau dia kemudian dengan lisannya membantah ketika disuruh, ketika diperintah, tidak mengindahkan perintah orang tuanya, atau justru dia melakukan tindakan kekerasan, wal iyadzu billah, maka itulah bentuk-bentuk dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wa huwa aidan min lu'mil insan. Ini juga bagian dari dosa yang terkutuk, yang tercela yang dilakukan oleh manusia, itu dari perbuatan manusia yang sangat hina, rendah. Itu yang menjadikan mereka tercela. Li'annal walidain a'zam man qaddama lahum ma'rufan. Karena tentunya kita ketahui bahwa tidak ada orang tua itu yang sedari awal mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, menyapih anaknya, membesarkannya, tidak ada di antara mereka yang kemudian tega untuk menyakiti anaknya, atau membiarkan anaknya, menerlantarkan anaknya. Maka kedua orang tua lah yang memberikan pengasuhan yang terbaik kepada anak-anaknya. Fa kaifa yuqabil hadzal ma'ruf wa hadzal ihsan bil isaati ilaihima. Maka ketika ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bagaimana mungkin kemudian kebaikan itu dia balas dengan keburukan. Fal uquq la yaqa'u illa min asyaddin nasi lu'man. Karena tentunya tidaklah kedurhakaan itu terjadi kecuali dari manusia yang paling celaka. Wal iyadzu billah. Manusia yang paling hina. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan yang sangat mencelakakan ini.
Kemudian selanjutnya qala rahimahullah wa qati'atur rahim, yaitu memutus tali silaturahmi. Ini adalah terkait dengan kekerabatan yang ada hubungannya dengan tali kekerabatan seseorang. Ya, adapun kepada saudara sesama muslim adalah ya menjalin silatul ukhuwah, menjalin ukhuwah. Wallahu subhanahu wa ta'ala amara bi silatir rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyambung tali silaturrahmi. Qala walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya agar mereka ya menjalin ya hubungan silaturrahmi, itu menyambung apa yang Allah perintahkan. Ya, karena ini adalah merupakan ajaran dalam Islam, bercinta kasih, terlebih lagi kepada kerabat, ya menjalin hubungan kepada mereka dan tidak memutuskannya, karena memang rentan, sering terjadi, apalagi ketika sudah masuk dalam ya urusan bisnis. Terkadang dengan saudara itu mudah dia menganggap saudaranya meminjam misalkan kebutuhannya sekian, ya dia butuh uang, qadarullah dia tidak sanggup untuk ya melunasi hutangnya, membayar pinjamannya tersebut, lalu kemudian saudaranya tadi yang menghutangi itu ya memutus hubungan karena dia menganggap saudaranya tidak bisa ya menjaga amanah. Nah, padahal ya ketika dia memberikan kemudahan dalam pelunasan, hal itu lebih mudah untuk dia tetap menjalin hubungan silaturahmi, menjalin hubungan ya kekeluargaan di antaranya. Tapi kebanyakan di antara mereka adalah memutuskan hubungan atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memperingatkan, wa qala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya jika kamu itu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya, dan kalian akan memutuskan hubungan-hubungan kalian, ya, tali silaturahmi yang selama ini ya mengikat kalian. Nah ini, ulaika alladzina la'anahumullah, maka yang melakukan demikian itu adalah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Fa asammahum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan tuli pendengaran mereka, wal iyadzubillah. Wa a'ma absarahum, Allah jadikan penglihatan mereka buta, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adalah ya perbuatan besar, dosanya sangat besar apabila kita terjerumus ke dalam ya perangai yang seperti ini. Hendaknya kita terus menjaga hubungan tali silaturahmi, tidak harus menunggu ya hari raya kemudian kita menjalin silaturahmi kepada keluarga kita, kepada kedua orang tua kita. Setiap saat dengan dimudahkannya komunikasi di zaman ini, ya kita mudah untuk kemudian setiap saat kapan waktu kita ingin kemudian berkumpul ya dengan keluarga, berbuat janji, ya bahkan ada banyak grup-grup keluarga itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya karena itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya. Ya, yang hari ini masih banyak yang kemudian ya bermusuhan dengan saudaranya, wal iyadzubillah. Ya, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali menguatkan merajut ukhuwah kita
ya silaturahmi kita kepada yang lebih utama, yaitu kepada kerabat kita dan juga kepada kaum muslimin. Ketika kita berziarah ya dalam rangka menjalin silaturahmi, malaikat mendoakan kita, tibta, engkau telah melakukan perbuatan baik, wa taba mamsyak, ya tujuanmu melakukan itu adalah perbuatan yang baik yang besar pahalanya, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu telah mengambil tempat, ya suatu tempat di surga sebagai tempat tinggalmu. Nah, ini dalil-dalil yang memotivasi kita untuk terus memperbaiki silaturahmi kita kepada kerabat kita. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak, wal qati'atu minadz dzunubil azimah wal mubiqatil muhlikah, sedangkan memutus ya tali silaturahmi itu adalah merupakan bagian dari dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang membinasakan dan mencelakakan. Wa syari'atu ja'at bisilatil arham, sedangkan syariat ini datang untuk merintahkan kita menjalin hubungan silaturahmi. Wal wafa ma'al qarabah, ya, dan juga menempati janji kita ya kepada kerabat kita, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat kemudian ya menguatkan tali silaturahmi kita, ya, wal amal alal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka, wa balli hadhihi rabitati bi balaliha, kemudian menguatkan ya hubungan ini, silatan wa salaman wa tahadian, baik itu dengan menjalin ya kembali silaturahmi, kemudian saling memberi hadiah, mahabbatan wa safaan, mencintai ya lapangnya hati ini, bersihnya hati ini, wabu dan anil isaah, dan jauh dari ya perbuatan yang buruk, memberikan keburukan ya kepada kerabat atau ya famili yang terdekat. Nah, ini adalah ajaran-ajaran Islam yang sepatutnya kita indahkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melaksanakan perintah-perintah syariat? Dan pasti terdapat banyak kebaikan, ya. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia menjalin silaturahmi. Ya. Dan tentunya niatnya adalah bukan karena ingin mendapatkan balasan di dunia ini. Ketika kita melakukan ya perintah syariat ini berupa ibadah, maka niatkan pertama kali adalah mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah berikan untuk ya kesenangan dunia yang kita harapkan itu pasti, ya. Oleh karenanya niatkan lebih awal adalah kita dalam rangka beribadah ketika menjalin silaturahmi itu, ya, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sesaat. Dan itu pasti Allah bagi, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jatah kepada kita, tidak akan dikurangi sedikit pun juga. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ya pernah menyalahi janjinya. Ketika kita yakin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada kita tambahan keimanan, ya, memberikan kepada kita tambahan ketakwaan, sehingga dengan takwa itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Ya, termasuk yang dianggap sulit, mendakwahi keluarga misalkan. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti apapun kondisi saudara kita, maka ketika kita berupaya untuk menuntunnya kepada jalan kebaikan, mengingatkannya, menjalin silaturahmi kepadanya, insyaallah Allah mudahkan
dia mendapatkan tambahan kebaikan dalam hidupnya karena ada saudaranya yang memberikan perhatian yang besar. Tidak luput dia terus mendoakannya. Dalam salatnya dia mendoakan ya saudara-saudaranya, karib kerabatnya agar juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang dituntunkan dalam Islam. Kita mendoakan saudara kita ya di saat dia tidak ya berada di hadapan kita, maka akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah sudahkah kita ya menjalankan perintah-perintah syariat ini dengan ikhlas ya, dengan mengingat saudara-saudara kita, terlebih ketika dalam keadaan sulit dan membutuhkan bantuan baik yang terkait dengan finansial ya atau terkait dengan ya yang lebih penting yaitu urusan akhirat, urusan agamanya. Maka siapa yang memberi nasihat kalau bukan kita yang mengerti tentang Islam ini, yang sudah memahami tentang syariat ini, baik yang terkait dengan akidah maupun yang terkait dengan muamalat, dengan nasihat-nasihat, dengan menjalin silaturahmi, dengan kita sering ya tegur sapa, maka selama ini barangkali ada pergaulan yang kurang baik, dia akan berubah sikap dan akan menghormati dan menjalin kembali tali silaturahmi. Ya, karena tentunya orang itu akan merasa ya memiliki perhatian apabila ada yang mencurahkan ya kasih sayang kepadanya. Dia akan selalu ingat bahwa saudaranya yang memperhatikannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik, terlebih lagi kepada kerabat kita ya, yang tentunya itu lebih pantas mendapatkan perlakuan baik dari kita sekalian. Demikian yang bisa kita bacakan yang sedikit ini untuk menambah ya, memperingatkan apa yang telah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran agama yang penting, dari adab-adab dalam Islam. Ya, jangan sampai kemudian kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang tanpa kita, baik kita sengaja maupun tanpa sengaja, dikarenakan minimnya ilmu agama atau ya lemahnya kita dalam mencari sesuatu yang sangat manfaat berupa ilmu ya, yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa menyebabkan kejahilan kita apabila kita tidak berusaha untuk ya menambah ilmu dan terus mencari ilmu, karena ini adalah merupakan ibadah yang terbaik. Dengan demikian kita mengetahui ini yang Allah perintahkan berupa ya perintah-perintah syariat, dan ini yang dilarang berupa larangan-larangan syariat. Di antaranya adalah yang sudah kita sebutkan pada kesempatan ini, yaitu lari dari medan perang dan juga durhaka kepada kedua orang tua dan memutus ya tali silaturahmi. Demikian, wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.